Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-95 ini, didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi Pamungsu mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh, hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dia melihat Arya Dwi Pangga membawa Mesin ke atas tebing sungai yang tinggi. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan wanita itu. Dia takut Arya Dwi Pangga akan berbuat tidak senonoh padanya. Dan ketika dia sedang berpikir dan menimbang-nimbang apa yang akan dilakukannya, mendadak Kurang ajar. Mengapa kau mengikuti aku, Kakak? Ya, aku yang harus bertanya, mengapa kau mengikuti mereka, Nyi? Kau lihat sendiri kan, apa yang dilakukan Gustimu Dwi Pangga itu? Apa yang dilakukan? Apalagi kalau bukan perbuatan yang tidak senonoh. Dia telah pergi membawa Nona Mesin ke atas tebing sungai itu, Kakang. Tempat itu sepi, jauh dari mana-mana. Biarkan saja mereka.
Nona Mesin merasa bosan tinggal dalam ruangan tidurnya. Karena itu Gusti Dwi Pangga mengajaknya berjalan-jalan. Kakang, apa kau tidak kasihan kalau sampai nona cantik yang malang itu nasibnya bertambah buruk? Kau kan tahu bahwa Gustimu Dwi Pangga itu doyan bermain perempuan. Kau sendiri sering menceritakan bahwa dia senang bermain asmara dengan wanita cantik yang bukan istrinya. Nah, mengapa kau masih juga membelanya, Kakang? Dan bahkan kulihat sepertinya kau memberikan kesempatan padanya. Kesempatan apa, Nyi? Kesempatan apa? Tentu saja kesempatan agar si kucing segera bisa menubruk dendeng manis yang disimpan dalam lemari makan. Sudahlah, Nyi. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ayolah kita pulang. Nanti kalau Gusti Dwi Pangga tahu kita di sini, wah. Kakang, kau ini kok takut sekali sama Gusti Dwi Pangga? Aduh, kau jangan bodoh, Nyi. Selama ini kita mendapat uang banyak dari Gusti Dwi Pangga. Kita banyak mendapat keuntungan dagang dan bisa membeli segala macam juga karena Gusti Dwi Pangga. Lihat, kalung emas 24 karat yang kau kenakan itu, dari mana uangnya? Dari Gusti Dwi Pangga. Aku setuju. Aku setuju kau bekerja pada Gusti Dwi Pangga, Kakang Pamungsu. Tapi apakah dengan begitu lalu kita menutup mata dan telinga? Justru kita harus menyelamatkan hidup rumah tangga Gusti Dwi Pangga. Dia kan sudah punya istri dan anak, Kakang. Kalau kau tutup mulut dan pura-pura tidak tahu apa yang dilakukan oleh Gustimu, apa itu bukan menjerumuskan namanya? Lalu kau mau berbuat apa, Nyi? Melarangnya mendekati wanita itu? Ya begitu, kalau kau ingin membalas jasanya. Jangan malah mengajarinya berbuat yang kurang susila, Kakang. Coba, kalau sampai istrinya, Nini Rati tahu bahwa suaminya menyimpan wanita lain di rumah kita. Apa kita tidak malu? Ya, tentu saja hal ini harus dirahasiakannya, Nyi. Jangan sampai bocor ke telinga istrinya. Dengan kata lain, kau ingin menutup belang seekor macan buas dengan mengorbankan 2 orang wanita sekaligus, Nona Mesin dan Nini Rati. Dan hal itu kau lakukan hanya demi memperoleh imbalan uang, Kakang. Apa kau ingin menjadi orang kaya, tapi tak punya hati, tak punya perasaan? Aduh, sudah. Jangan banyak ngoceh macam-macam. Ayo pulang. Biarkan saja mereka. Kita urus saja keperluan kita sendiri. Kau mau pulang atau tidak, Nyi? Kau memaksaku, Kakang Pamungsu? Baik. Kalau memang begitu keinginanmu, baik. Akan kulabrak Arya Dwi Pangga. Akan kuhajar sampai babak belur. Tapi setelah itu, kita akan kehilangan kesenangan hidup yang selama ini kita nikmati, Nyi. Kita akan kembali menjadi orang miskin. Kau tak akan memakai pakaian bagus lagi. Dan kalung emas di lehermu itu harus dicopot untuk makan sehari-hari. Kau mau begitu, Nyi? Jawab. Apa kau mau begitu? Apa harus begitu akibat yang kita hadapi, Kakang? Jelas begitu. Kalau kita ingin hidup senang seperti sekarang ini, syaratnya hanya satu. Membuat Gusti Dwi Pangga senang. Mengikuti apa keinginan beliau. Sehingga beliau senang dan puas. Itu saja. Kalau begitu, ya terpaksa. Mari kita pulang. Lihat, bukankah indah sekali sungai Kapulungan tampak dari atas tebing ini? Lihat, tubuhnya menjulur panjang menyusuri lembah, berkelok-kelok seperti seekor ular naga. Iya, memang indah sekali pemandangan di daerah ini. Kau lihat gunung yang menjulang tinggi itu, namanya Gunung Welirang. Dan yang di sana itu, namanya Gunung Penanggungan. Di sebelah sana itu juga ada sebuah gunung. Itu Gunung Bromo. Di belakangnya lagi Gunung Lamongan. Dan lihat,
di sebelah selatan sana. Saya sepertinya melihat sebuah bangunan istana. Itu memang istana. Istana Singasari. Dulu, pusat pemerintahan terletak di istana itu. Tapi sekarang sudah pindah ke kota Kediri. Ya. Istana Singasari sudah jatuh ke tangan Prabu Jayakatwang yang sekarang menjadi raja di Kediri. Apakah di negeri Tuan juga seringkali terjadi perang sebagai akibat perebutan kekuasaan? Ya, memang begitu. Kau benar. Tapi aku sama sekali tidak menaruh minat pada soal-soal kenegaraan. Mengapa? Perang kuanggap sebagai akibat ulah sekelompok manusia yang tolol. Mengapa mereka menyia-nyiakan hidup yang amat singkat ini dengan mengurusi perang? Mengapa mereka tidak menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya? Itulah. Sekelompok manusia bodoh selalu melakukan kebodohannya dengan gayanya masing-masing. Tapi manusia tidak sama, Tuan. Mereka hidup dengan panggilan hidupnya masing-masing. Saya juga tidak menyukai perang dan kekerasan, tapi saya mempunyai alasan yang sedikit berlainan dengan Tuan. Maksudmu? Perang harus dilihat dari segi kepentingan banyak manusia. Bagi saya, perang untuk melenyapkan tindakan angkara murka tidak ada salahnya. Apakah negerimu juga sering dilanda peperangan? Iya. Negeri kami hampir setiap saat ditimpa bencana peperangan besar yang banyak menelan korban jiwa manusia. Negeri kami terdiri dari banyak suku, dan mereka, suku-suku itu saling ingin menguasai. Di mana letak negerimu itu, Mesin? Jauh, di seberang lautan. Namanya? Mongolia. Jadi sekarang ini aku sedang duduk dan berbicara dengan seorang wanita keturunan Mongolia. Iya, saya seorang keturunan Mongolia. Saya adalah seorang gadis yatim piatu. Kedua orang tua saya sudah tak ada lagi ketika saya berumur 2 tahun. Saya lalu diambil anak angkat oleh seorang pendeta yang sepanjang usianya hanya mengabdi pada kebajikan dan agama. Lalu saya dibawa dan dibesarkan di sebuah kuil yang terletak di lereng bukit Homoshan. Ya, memang perjalanan nasib manusia tidak menentu adanya. Lalu mengapa kau tiba-tiba bisa sampai ke negeri Jawa ini? Siapa yang membawamu kemari? Semula Mesin nampak ragu. Dia termangu dan matanya menatap ke depan, ke arah sungai Kapulungan yang berkelok-kelok. Tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tentang suaminya almarhum, tentang negerinya, tentang Empu Ranubaya, tentang pedang naga puspa, tentang perahu tongkangnya yang diserang badai ganas, dan tentang orang-orang yang memburunya sehingga suaminya terbunuh di tengah perjalanan. Demikianlah, Tuan. Akhirnya saya hidup terlunta-lunta di negeri Tuan. Negeri yang masih asing bagi saya. Seringkali saya merasa sedih dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan di tempat yang serba asing begini? Sungguh suatu pengalaman hidup yang hebat sekali. Hebat, namun pedih untuk dirasakan, Tuan. Ya, itu tidak bisa disangkal. Aku kagum padamu. Aku kagum pada ketabahan hatimu, Mesin. Dan untuk menyatakan rasa kagumku, aku akan memberimu hadiah. Tidak usah, Tuan. Terima kasih. Sebenarnya, saya ini wanita biasa saja. Hanya pengalaman pahit yang sering menimpa diri saya yang membuat saya menjadi berbeda dengan wanita lainnya. Tapi, apakah artinya sebuah pengalaman pahit? Kau mau atau tidak, aku tetap akan memberimu hadiah. Dengar, aku akan membacakan sebuah syair untukmu.
Sebatang pohon jati menjulang tinggi. Daun dan rantingnya mencakar angkasa biru. Hutan yang manja tidur di bawahnya. Mungkin sudah 100 tahun umurnya, atau 200 tahun, atau selaksa. Dia berperang melawan angin. Dia bertempur melawan badai. Entah berapa zaman telah disaksikannya. Berapa musim telah dihitung dengan jari-jarinya. Sebatang pohon jati menjulang tinggi, tak tergoyahkan. Seolah dia berkata kepada dunia di bawahnya, "Aku kan tegak berdiri di sini dengan tegar dan percaya diri." Nah, bagaimana pendapatmu dengan syairku ini tadi? Kau setuju isinya? Tentu saya sangat setuju, Tuan. Isinya sangat bagus. Tapi, apakah masih ada sebatang pohon yang tegak perkasa seperti itu? Ada, Mesin. Kaulah pohon yang kumaksudkan. Kaulah pohon jati yang berdiri dengan tegar, perkasa, dan mampu mengalahkan guncangan-guncangan kehidupan. Terima kasih, Tuan Dwipangga. Syair Tuan telah menumbuhkan kembali semangat hidup saya yang hampir padam. Saya memang ingin menjadi pohon seperti itu. Tuhan telah menuliskan sesuatu yang amat berharga untuk direnungkan. Saya sangat membutuhkan tulisan-tulisan seperti itu. Saya akan belajar dari tulisan-tulisan seperti itu. Malam harinya, Mesin diam terbaring di atas tempat tidurnya. Tapi matanya tidak mau terpejam. Di tangannya terselip daun-daun ronta yang bertuliskan kalimat-kalimat syair. Sekalipun langit terbelah dan hujan menenggelamkan bumi, kulihat kau tetap tegak berdiri di atas puncak kesetiaanmu pada Sang Pemberi. Indah sekali bunyi syair ini. Indah dan mengandung tenaga hidup yang luar biasa dahsyatnya. Kadang kala dunia ini tidak ramah pada kita. Angin tidak lagi bertiup sejuk. Apa yang kita cintai pergi menjauh. Anak-anak tak ada yang tertawa. Matahari menyinarkan kedengkian, dan bulan memancarkan cahaya keangkuhan. Bentangan langit tak lagi berwarna biru. Mega-mega merangkak sedih di bawah dinding batu. Biarkan semuanya itu. Pahit dan manis akan segera berlalu. Tak ada yang abadi di dunia fana ini. Mengapa harus membuang air mata percuma? Lebih baik tersenyum, sekalipun hanya di dalam hati. Sungguh halus perasaan Tuan Dwipangga. Kata-kata yang dituliskannya mengandung arti yang dalam. Siapakah dia sesungguhnya? Siapapun dia, agaknya aku bisa mempercayainya. Mesin lalu berusaha memejamkan matanya. Dan malam itu, dia bermimpi Arya Dwipangga membimbing tangannya.
Gusti memanggil saya? Iya, Pak Mungsu. Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin minta pendapatmu tentang wanita itu. Saya perhatikan Tuan Dwi Pangga sudah semakin akrab dengannya. Apa ada kesulitan baru? Ada Pak Mungsu. Ada kesulitan yang perlu pemikiran panjang. Kesulitan apa, Gusti? Dia sudah mulai terbuka padaku. Nah, itu suatu gejala yang baik. Gusti tinggal menunggu kesempatan untuk masuk lebih dalam lagi. Dia sudah banyak bercerita mengenai dirinya. Tapi ada satu bagian dari ceritanya yang menjadikan ganjalan di hatiku, Pak Mungsu. Setelah suaminya meninggal dalam perjalanan, rupanya dia pernah mendapat pertolongan dari seseorang. Saya kira itu hal yang biasa, Gusti. Apalagi wanita cantik seperti Nona Mesin. Siapa yang tidak ingin menolongnya? Gusti tidak usah merisaukan hal itu. Tunggu dulu, Pak Mungsu. Aku belum selesai bercerita. Baik, Gusti. Silakan. Aku juga tidak akan mempersoalkan hal ini kalau aku tidak tahu siapa orang yang telah menolong Mesin. Jadi Gusti mengenal orangnya? Bukan hanya kenal. Dia adalah adikku sendiri, Arya Kamandanu. Oh, jadi Nona Mesin pernah ditolong Gusti Kamandanu? Iya, agaknya begitu, Pak Mungsu. Lalu mengapa dia pergi dengan diam-diam dan akhirnya pingsan di tengah jalan? Rupanya, selama ini Mesin tinggal di Kurawan bersama Ayahanda Hanggareksa. Dan rupanya Ayahanda Hanggareksa tidak menyetujui hubungan Kamandanu dengan Mesin. Oh, jadi Gusti Kamandanu mencintai Mesin. Begitu ya, Gusti? Ya, dia mencintainya. Setidak-tidaknya menurut Mesin. Dan agaknya Mesin tidak menyambut hangat uluran cinta Kamandanu. Mungkin itulah sebabnya dia meninggalkan Kurawan. Lalu sekarang persoalannya apa, Gusti? Apakah Kamandanu merupakan hambatan? Begitu? Kau tahu, Pak Mungsu, hampir seluruh warga desa Kurawan dan Manguntur tahu sejarah perkawinanku dengan Nari Rati dulu. Ya, katakanlah, aku sudah merebut Nari Rati dari tangan adikku sendiri, Kamandanu. Ya. Aku telah membuat kecewa hatinya, bahkan aku telah membuat kecewa orang tuaku. Sampai saat ini, hubungan kami menjadi renggang. Ayahku memang bisa menerima kehadiran cucunya, tapi agaknya dia masih menaruh seberkas kebencian padaku. Kalau begitu, sebaiknya dibatalkan saja, Gusti. Dibatalkan bagaimana? Wah, akibatnya bisa berbahaya, Gusti. Pengalaman pahit masa lalu bisa terulang kembali. Maksudmu, aku tidak boleh mendekati Mesin? Iya, begitu. Sebaiknya Gusti Dwi Pangga segera melupakan orang Mesin dan mengantarkannya kembali ke Kurawan. Tapi Pak Mungsu, aku sudah hampir berhasil mendekatinya. Dia sudah mulai terbuka. Aku yakin sebentar lagi aku akan bisa menaklukkan hatinya. Tapi akibatnya, Gusti, akibatnya. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Oh, mengapa Gusti tidak mencari wanita yang lain saja? Masih banyak wanita cantik yang... Tidak, Pak Mungsu. Kau tidak bisa mengganggu kesenanganku tentang wanita. Bagaimanapun juga, aku harus bisa menaklukkan hatinya. Aku harus mendapatkan cintanya dan kasih sayangnya. Kalau toh hal ini akan membuat Kamandanu kecewa, biar saja. Mungkin itu sudah nasibnya.
Wajah Arya Dwi Pangga nampak dingin ketika mengucapkan kalimat-kalimatnya. Bibirnya menyungging senyuman yang juga tak kalah dinginnya. Pamungsu tak bisa lagi membujuknya, dan akhirnya terpaksa menuruti saja apa kata majikannya. Arya Dwi Pangga tetap pada pendiriannya. Dia ingin menaklukkan hati Meisin, sekalipun akibatnya harus menentang pihak keluarganya sendiri. Ingat akibatnya, Gusti. Akibatnya akan buruk sekali. Aku tidak peduli. Bukankah masih banyak wanita lain yang tak kalah cantiknya, Gusti? Bahkan banyak yang masih lebih muda, masih perawan. Sudahlah, Pamungsu. Jangan mengganggu kesenanganku. Kecuali kau sudah tidak ingin bekerja lagi padaku. Baik, Gusti. Baik. Saya tidak akan mengganggu Gusti Dwi Pangga. Sekarang kau harus membantu aku. Caranya terserah padamu. Yang penting, Meisin harus dapat menjadi milikku. Baik, Gusti. Saya akan berusaha membantu Gusti. Yang penting, Gusti dapat memperoleh apa yang Gusti inginkan. Bagus. Soal adikku Kamandanu dan ayahanda Hanggareksa, itu urusanku. Kalau mereka tidak terima, boleh datang menemui aku. Mengapa kau masih belum tidur juga, Nak? Ayo, tidurlah. Ibu, mengapa juga tidak tidur? Baiklah. Nah, Ibu akan tidur di sini ya, di sebelah Panji. Ayo, pejamkan matamu, Nak. Ini sudah malam. Ayah kok belum pulang, Bu? Sudah lama sekali belum pulang-pulang. Besok ayahmu akan pulang, Nak. Sekarang kau harus tidur dulu. Dongeng, Bu. Dongeng dulu, baru aku mau tidur. Baiklah, Ibu akan dongeng. Tapi Panji harus mau segera tidur ya. Pada zaman dulu, ada 2 orang kakak beradik yang bernama Bubuksah dan Gagang Aking. Mereka menjadi pertapa di Gunung Wilis. Mereka membangun sanggar pemujaan dan mempelajari kitab suci bersama-sama. Adapun cara mereka bertapa atau ngelakoni berlainan sama sekali. Bubuksah siang malam makan dan minum, sedangkan Gagang Aking makan sayuran dan buah-buahan saja hingga tubuhnya kurus kering. Mereka berselisih paham. Kemudian Batara Guru, penguasa istana Kahyangan, mengutus Kalawijaya untuk menguji mereka. Untuk melihat sampai seberapa jauh kesucian dan kebersihan hatinya. Kalawijaya lalu berubah menjadi seekor harimau putih dan melompat turun ke bumi untuk menemui 2 orang itu. Setelah diuji, terbukti Gagang Aking belum tergolong bumi tiaga atau bersih suci karena masih terikat hal-hal duniawi. Hal itu tercermin dari sikapnya yang masih takut akan kematian, mementingkan diri sendiri, ingin dianggap suci, dan sebagainya. Sedangkan Bubuksah, sekalipun pekerjaannya hanya makan dan minum siang malam, tapi hati dan jiwanya lebih bersih. Hal itu tercermin dari sikapnya yang sudah ikhlas dan pasrah menerima nasib. Akhirnya, Bubuksah diperkenankan naik ke punggung harimau putih ke Kahyangan. Sedangkan Gagang Aking hanya membonceng ekornya saja. Itu pun atas permintaan Bubuksah saudara tuanya. Rupanya dia sudah tidur. Kasihan kau, Nak. Kasihan. Tidurlah, Panji. Tidurlah, sayang. Mudah-mudahan hidupmu kelak bisa bahagia. Nenek Ratih, apa
Apa yang Nini lakukan di sini? Mengapa Nini duduk sendirian di serambi depan? Di mana Angger Banji Ketawang? Dia masih tidur, Nyi. Oh, loh, wajah Nini kelihatan pucat sekali. Aku tidak bisa tidur, Nyi. Aku baru saja terlelap setelah mendongeng untuk Panji. Tapi aku terbangun karena mimpi. Mimpi? Iya. Oh, itu biasa, Nini. Tapi mimpiku sangat buruk, Nyi. Mimpiku sangat menakutkan. Berdiri seluruh bulu romahku jika mengingatnya kembali. Nini mimpi apa? Menurut perasaanku, Kakang Dwi Pangga berdiri di ambang pintu halaman depan. Dia ragu-ragu masuk ke dalam. Lalu kupanggil namanya berulang kali. Dia menoleh sebentar menatapku dengan tajam. Dan aneh sekali, Nyi. Dia sepertinya tidak mengenaliku lagi. Aku lalu mengejarnya. Kakang Dwi Pangga berlari di telan kabut yang meluncur turun dari lereng gunung. Aku berteriak memanggilnya. Tapi tak ada yang menyahut. Pada saat itu, tanah yang kupijak berlubang seperti sumur yang gelap. Aku menjerit. Ketika seperti ada tangan-tangan yang menarik kakiku ke bawah, aku terus menjerit. Dan akhirnya terbangun. Aku takut sekali, Nyi. Aku takut sekali. Apakah artinya mimpiku itu, Nyi? Sudahlah, Nini. Mimpi hanyalah pancaran dari angan-angan kita sendiri yang terbawa ke dalam tidur. Nini tidak usah merisaukannya. Hatiku sedih sekali, Nyi. Aku sangat menyesalkan sikap Kakang Dwi Pangga. Hidupku memang tidak kekurangan apa-apa. Tapi apakah kebutuhan seorang wanita hanyalah makan, tidur, pakaian mewah, barang perhiasan dan harta benda semata-mata? Apa artinya semua ini tanpa kehadiran suami? Nini Ratih tidak usah memikirkan Gusti Dwi Pangga terus-menerus. Mungkin saja beliau pergi untuk suatu urusan yang penting. Besok tentu akan segera pulang. Tidak, Nyi. Aku istrinya. Aku dapat merasakan kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya. Aku yakin Kakang Dwi Pangga merahasiakan sesuatu padaku. Kalau Nini Ratih terus-menerus dicekam pikiran-pikiran seperti itu, akibatnya tidak baik untuk kesehatan Nini Ratih sendiri. Nini menjadi kurang bernafsu makan, tidur tidak nyenyak, dan selalu gelisah. Aku harus tahu, Nyi. Aku harus dapat menyingkap rahasia dalam hati Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kehilangan suami yang amat kucintai. Aku tidak rela Panji Ketawang kehilangan ayahnya. Minumlah. Ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus ini sangat bagus untuk memulihkan kesehatanmu. Biasanya Nyi Pamungsu yang mengantarkan kemari. Nyi Pamungsu pergi ke Tegalan bersama suaminya. Oh ya, apakah sudah kau baca syair-syair yang kuberikan padamu kemarin? Sudah, semalam. Bagaimana pendapatmu? Syair-syair Tuan seperti sebuah obor yang datang menjemput gelap. Seperti payung mekar menyambut rintik air hujan. Kau menyukainya? Saya membacanya sampai beberapa kali. Aku sengaja menuliskan untukmu. Mudah-mudahan kau bisa mengambil manfaatnya. Setiap membaca syair-syair Tuan, saya merasa mendapat kekuatan untuk bangkit dari lumpur penderitaan. Kau memang tidak perlu menderita. Tidak perlu. Iya, dan tidak pantas. Mengapa? Saya bukan keturunan dewa. Aku yakin dunia ini akan tertawa sedih kalau sampai melihat wanita seperti kau hidup menderita. Mengapa begitu? Karena kau cantik. Bukankah penderitaan milik seluruh umat manusia?
Bahkan manusia telah mewarisinya tak kala belum dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, kau benar. Tapi kau merupakan pengecualian. Saya pun manusia biasa. Saya sudah akrab dengan yang namanya penderitaan. Sejak kecil saya sudah hidup menderita. Tidak. Wanita secantik kau tidak seharusnya hidup menderita. Setidak-tidaknya, ada orang yang tidak rela melihatmu menderita. Dan akulah orangnya. Jangan begitu, Tuan Tripangga. Mesin, aku bersedia mengorbankan apa saja asal hidupmu bahagia. Jangan begitu. Kau tidak percaya? Justru karena saya percaya pada Tuan. Dan saya harap Tuan menghargai kepercayaan saya ini. Janganlah Tuan menyalahgunakannya. Mesin, pandanglah aku, Mesin. Mengapa kau selalu menundukkan wajahmu? Saya tidak berani memandang Tuan Tripangga. Apakah wajahku menakutkan? Mengapa selalu begini? Mengapa selalu begini kejadiannya? Mesin, kau membutuhkan orang yang bisa mendampingimu. Kau tidak bisa hidup sendirian di negeri ini. Kau butuh teman. Kau butuh perlindungan seorang laki-laki. Kau butuh kasih sayang. Butuh perhatian dan cinta. Hidup akan terasa sumbang dan menyakitkan jika kau biarkan dirimu terus-menerus meratap kesepian. Kau butuh gairah, Mesin. Gairah dan kehangatan. Sudahlah, Tuan Tripangga. Saya harap Tuan tidak mengganggu saya lagi. Saya belum bisa melupakan almarhum suami saya. Hati dan jiwa saya masih tertutup rapat. Saya belum membutuhkan semua yang Tuan sebutkan tadi. Dia memang seorang wanita yang kuat, Pamungsu. Selama ini belum pernah kutemukan seorang wanita sekuat dia. Iya. Dia tabah. Dia perkasa menghadapi bujuk rayuan seorang laki-laki. Barangkali saatnya belum tepat, Gusti. Ya, barangkali begitu. Kata orang yang sudah berpengalaman, sekuat-kuatnya wanita, akhirnya dia pasti akan menyerah di pelukan seorang laki-laki. Hanya soal waktu, Gusti. Dia masih tercekam oleh peristiwa kematian suaminya yang amat dicintainya, Pamungsu. Ya, itu soal biasa, Gusti. Kematian orang yang kita cintai memang menyedihkan. Tapi apakah selamanya dia akan terus murung dan bersedih hati? Pasti ada saatnya hatinya mekar terbuka. Lalu apa usulmu, Pamungsu? Rasanya aku semakin penasaran saja. Sabar, Gusti, sabar. Buah yang lezat memang sukar dipetik. Semakin sukar dipetik, semakin lezat rasanya. Nah, sekarang begini saja. Besok saya akan mengajak istri saya ke desa Kedung Peluk. Saya akan kembali lagi menjelang sore hari. Nah, kesempatan itu harus Gusti pergunakan sebaik-baiknya. Aku belum yakin akan berhasil, Pamungsu. Ya, tapi agaknya bagus juga. Kuturuti usulmu itu. Tuan Tripangga, silakan. Saya baru saja selesai menyisir rambut saya. Silakan duduk. Terima kasih. Kau nampak lebih segar pagi ini. Saya harus menggantikan tugas Nyi Pamungsu. Dia dan suaminya pergi mengunjungi seorang sahabatnya di desa yang cukup jauh letaknya dari sini. Barangkali sore hari mereka baru akan kembali. Kalau begitu kita hanya berdua saja di rumah ini. Apa salahnya? Kau tidak takut? Mengapa harus takut?
Saya percaya Tuan Dwi Pangga tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Terima kasih atas kepercayaanmu, Meisin. Apakah Tuan sudah menulis syair-syair yang baru lagi? Setiap hari saya menulis syair untukmu. Dalam keadaan sedih, kecewa, kesal ataupun gembira, saya selalu menulis syair. Kau ingin mendengarnya? Saya akan menuangkan minuman untuk Tuan. Nah, ini adalah syairku yang sudah agak lama aku tulis. Kalau tidak salah, kemarin lusa. Bulan indah jatuh di atas lereng gunung. Segucit tuak membuatmu melangkah terhuyung. Jangan hiraukan gonggong serigala hutan. Palingkan wajahmu dari dunia yang kelam. Tuak di negeri sendiri memang enak. Apalagi dihirup pelan-pelan sambil berdendang tentang bukit-bukit berbunga, tentang gunung-gunung batu, tentang wajah kekasih yang belum datang, tentang kerinduan di malam panjang, tentang ranjang yang tidur kesepian, dan tentang apa saja yang serba menyenangkan. Syair Tuan kali ini agak lain dari yang sudah-sudah. Lainnya? Tuan menggunakan arak sebagai penawar dahaga Tuan. Ya, aku memang membutuhkan seguci arak yang paling enak. Aku ingin mabuk. Aku ingin berjalan terhuyung mendaki lereng gunung. Aku ingin kau menjadi seguci arak itu, Meisin. Tuan Dwi Pangga, aku bukan arak. Aku ingin kau menjadi arakku, Meisin. Mengapa Tuan memaksa juga? Aku ingin mabuk. Dan hanya kaulah yang dapat membuatku mabuk. Kaulah arakku yang paling enak. Sadarlah Tuan Dwi Pangga. Selama ini, saya sangat menghormati Tuan seperti saudara tua saya sendiri. Apakah Tuan sampai hati menyia-nyiakan kepercayaan saya ini? Apakah Tuan ingin merusak nama baik Tuan sendiri? Meisin, mengapa kau masih juga menutup pintu hatimu? Minumlah arak bersamaku, dan setelah itu kau akan melupakan semuanya. Kau akan melupakan derita panjang yang melelahkan perjalanan hidupmu. Kau akan bergairah lagi. Kau akan tersenyum dan tidak lagi murung di ruangan sempit yang pengap ini. Tidak, Tuan. Saya tidak akan menuruti kehendak Tuan. Saya tidak ingin minum arak sebagai pelarian. Dan saya tidak ingin menjadi arak untuk Tuan. Meisin. Maaf Tuan Dwi Pangga. Jangan mengganggu saya lagi. Meisin. Bukalah pintu untukku, Meisin. Bukalah pintumu. Biarlah aku memandang wajahmu dan mabuk karenanya. Meisin. Sampai hati kau menutup pintu. Sampai hati kau membiarkan aku terbakar rasa dahaga di depan pintu kamarmu. Meisin. Dia memang wanita sekeras baja, Pamungsu. Hatinya teguh bagaikan bukit karang. Aku sudah merendah sampai mencium tanah, tapi hatinya tidak juga luluh. Mungkin Gusti terlalu cepat masuk ke dalam persoalan. Pamungsu, bukan hanya sekali ini aku berusaha mendekati wanita. Yang gadis, yang janda, yang masih punya suami pun bisa kubuat bertekuk lutut. Tapi kali ini aku benar-benar kehabisan akal. Apalagi yang bisa kulakukan agar hatinya terbuka? Gusti Dwi Pangga jangan cepat putus asa. Dengar, Pamungsu.
Sudah setumpuk daun rontal penuh tulisan syair ku kirimkan padanya. Sudah berapa hari aku tidak pulang ke rumah. Aku bercokol di sini seperti menunggui orang sekarat. Tapi hasilnya... aku benar-benar penasaran, Pamungsu. Saya mempunyai cara, Gusti. Barangkali bisa dipakai. Siapa tahu berhasil, Gusti. Ya, cara apa? Apakah Gusti Dwi Pangga percaya pada kemampuan seorang dukun? Arya Dwi Pangga tertegun sesaat. Begitu Pamungsu menyebut-nyebut dukun. Selama ini dia tidak pernah berhubungan dengan ahli barang-barang gaib. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Dwi Pangga akan menuruti saran Pamungsu dengan minta bantuan seorang dukun? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.